Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya makna takwa, apa kata Ibnu Umar? Alla tadunanna annaka khairun min ahad. Makna takwa salah satunya adalah jangan kau kira bahwa engkau lebih baik dibandingkan orang lain. Hati kita lebih bersih dibandingkan orang lain. Di zaman Rasul, sahabat berkumpul seperti ini. Tiba-tiba sahabat ini bercerita tentang ada sosok sahabat yang ibadahnya itu tidak bisa ditandingi. Kemudian Rasul lewat ikut duduk mendengarkan sahabat ini. Tiba-tiba orang yang diceritakan sahabat itu ada pula di situ, sedang lewat. Nampak kemudian disebutkan dalam riwayat itu habis berwudu. Jadi tetesan-tetesan air wudunya itu masih meleleh di wajahnya. Kemudian sahabat berbisik kepada Rasul, itu orangnya wahai Rasul katanya. Itulah sahabat yang tidak tertandingi ibadahnya. Kemudian Rasul melirik menatap wajahnya. Kemudian kata Rasulullah, tahukah kalian di wajahnya ada sentuhan setan katanya. Sahabat heran. Orang sehebat itu ibadahnya, kata Rasul di wajahnya ada sentuhan setan. Akhirnya kemudian orang itu mendekat dan izin duduk bersama mereka. Setelah duduk bersama mereka, Rasul bertanya dengan mengatakan, demi Allah, jawablah dengan jujur wahai fulan. Iya wahai Rasulullah. Apakah ketika engkau pulang ke kaummu, ke kabilahmu sana, dalam hatimu merasa bahwa engkau lebih baik dibandingkan mereka? Kata orang ini, iya wahai Rasul. Itulah wajahmu penuh dengan sentuhan setan katanya. Ya kan? Rasul mengatakan seperti itu. Kita tidak boleh bahwa kita ini lebih baik dibandingkan mereka kan gitu. Boleh jadi orang awam yang kita anggap awam, mereka punya doa yang ikhlas yang kita tidak punya. Mereka punya sholat malam yang kita tidak tahu bahwa mereka itu sedang sholat malam. Mereka punya zikir yang kita tidak pernah berzikir. Ya. Makanya ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, tanamkan keikhlasan. Ikhlas itu pengaruhnya besar ya kawan. Makanya ada istilah orang ahli ibadah yang tidak pernah bermaksiat itu tidak lebih baik dibandingkan ahli maksiat yang sedang menangis karena dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam ini kembali kita bisa berkumpul untuk bertalabul ilmi di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam ini tema yang kita akan sampaikan, hiasilah pakaianmu dengan takwa. Tema ini diambil dari surah Al-A'raf ayat 26 dan juga 27. Kita baca ayatnya kemudian kita jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Wahai anak Adam,
Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah sebagai perhiasan untukmu. Akan tetapi pakaian takwa itu jauh lebih baik dibandingkan kalian. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kuasa Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kalian dapat tipu daya syaitan, sebagaimana telah mengeluarkan kedua ibu bapa kalian dari sorga. Ia telah menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan para pengikutnya mampu melihat kalian dari arah yang kalian tidak sanggup melihatnya. Dan sungguh kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Inilah dua ayat yang mendasari pembahasan kita, surah Al-A'raf ayat 26 dan surah Al-A'raf ayat 27. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Sedikit kita akan berkisah tentang kisah Nabi Adam untuk menyambungkan pembahasan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Adam alaihi salatu wassalam adalah Abul Basharil Awal. Dia adalah bapak manusia yang pertama. Berarti ada bapak manusia yang kedua. Ya, ada Nuh alaihi salam. Itulah bapak manusia yang kedua. Kenapa Nuh disebut bapak manusia yang kedua? Karena kita semua manusia yang hidup di zaman sekarang, kalau seandainya diurut nasabnya itu sampai ke perahunya Nabi Nuh, tidak ada satupun manusia kecuali turunannya atau nasabnya sampai ke perahu Nabi Nuh alaihi salam. Disitulah putra-putra Nuh yang melahirkan anak cucu Adam. Karena ketika terjadi tufan itu tidak ada yang selamat, semua mati. Tentu karena doa Nuh sendiri yang mengatakan, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau sisakan satu manusia kafir pun hidup di permukaan bumi. Makanya yang hidup itu yang ada di perahunya Nuh itulah anak-anaknya. Tapi kita tidak akan berkisah Nabi Nuh, kita akan berkisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya besar Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ketika Imam Sudi menyebutkan tentang beberapa riwayat akan penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Di antaranya riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 malaikat untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Tapi setiap malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil tanah di bumi itu selalu ditolak bumi. Dan bumi selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar malaikat yang diutus itu tidak mengambil satu kepal tanah pun. Maka malaikat ini kembali dan tidak berhasil. Kemudian diutus malaikat kedua. Juga sama, bumi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai satu kepal tanah di bumi diambil oleh malaikat kedua. Kecuali malaikat yang ketiga. Ketika bumi meminta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai malaikat yang ketiga ini mengambil satu kepal tanah di bumi, maka malaikat ini juga berbalik, dia berlindung kepada Allah. Kalau dia menyelisihi perintahnya, dia harus mendapatkannya. Artinya malaikat yang ketiga ini bersikeras, sama-sama berlindung kepada Allah. Yang satu berlindung agar tidak boleh tanah satu kepal di bumi pun dibawa, malaikat ini pula berlindung karena takut kalau tidak membawa tanah maka dia telah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diambillah dan berhasil mengambil. Maka disitulah kemudian
Disebutkan dalam riwayat, malaikat ini mengambil dari tanah-tanah bumi itu dengan berbagai macam warna dan berbagai macam sifat bumi. Jadi ada diambil dari tanah yang berwarna merah sedikit, kemudian berwarna putih sedikit, berwarna hitam sedikit, dan begitu seterusnya. Kemudian juga dari sifat-sifat tanah, diambil dari tanah yang keras, diambil tanah yang lembut, diambil tanah yang antara keras dan lembut, dan begitu seterusnya. Akhirnya berhasillah dinaikkan ke atas langit. Karena ada yang mengatakan bahwa di mana Adam dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa Adam dibentuk oleh Allah itu di langit ke-7. Itu sebagian pendapat ulama. Di situ Allah Subhanahu wa taala membentuk dengan tangannya. Sehingga ini salah satu keistimewaan Adam alaihi salatu wassalam, dibentuk langsung dengan tangannya. Allah tidak menciptakan Adam dengan kun fayakun, tidak, tapi dibentuk dengan tangannya. Makanya wajar kalau seandainya bentuk manusia itu fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk, karena Allah yang membentuknya secara langsung. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membentuknya, dan malaikat yang ketiga ini berhasil mengambil tanah-tanah itu, makanya kemudian malaikat itu diperintahkan oleh Allah, karena engkau sudah berhasil mengambil tanah, maka engkau nanti juga yang akan mencabut nyawa Adam dan turunannya. Sejak itulah malaikat yang ketiga disebut malakul maut, yang Allah katakan tawaffathum rusuluna, kami wafatkan rasul-rasul kami wafatkan mereka dengan diutusnya rasul-rasul kami. Maksudnya malaikat maut. Dibentuklah Adam alaihi salatu wassalam. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuk Adam sedemikian rupa, kemudian dibiarkan mengering dan belum ditiupkan ruh. Inilah perbedaan Adam dengan kita. Kalau Adam itu diciptakan dulu jasadnya, baru diciptakan ruhnya. Kalau kita terbalik, ruhnya dulu diciptakan, baru kita kemudian diciptakan. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menentukan waktunya, kabar penciptaan Adam ini sampai kepada iblis, yang menurut kisah Israiliyat, ya kisah Israiliyat ini kan tidak usah dipercaya, tidak usah juga didustakan, dia hanya pelezat kisah saja. Jadi syaitan ini atau iblis atau namanya Ajazil menurut kisah Israiliyat ini berusaha untuk melihat seperti apa kemudian Adam yang diciptakan Allah yang akan jadi saingannya itu. Rupanya Adam diketuk-ketuk, rupanya keluar bunyi. Dari situ iblis kemudian mengetahui bahwa Adam ini makhluk yang lemah. Kenapa? Karena berongga, pasti perlu makan, perlu minum, dan begitu seterusnya. Sampai-sampai kemudian dia sesumbar dan mengatakan, jikalau Allah menyerahkan Adam kepadaku, kuhancurkan dia. Hasadnya sudah nampak di situ. Sampai pada waktunya kemudian Adam alaihi salatu wassalam diletakkan di hadapan seluruh malaikat. Tidak ada satupun malaikat yang tertinggal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an itu, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Kalimat kulluhum di sini artinya semuanya. Tidak ada satupun malaikat yang tertinggal. Adapun ajmaun artinya serentak. Jadi tidak ada satu malaikat yang tertinggal, dan saat sujud serentak. Bukan ini sujud kemudian belakang sujud, tidak. Artinya serentak sujud. Itu kalimat ajmaun dalam Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan aba-aba kapan mereka harus sujud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kata Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, apabila aku telah sempurnakan Adam dan semata-mata aku tiupkan ruh ke dalam jasad Adam, segeralah kalian sujud. Di sini ada kalimat ruhi. Ruhi itu artinya ruh yang diidhafahkan kepada Allah. Maknanya ini idhafatut tasyrif namanya ya, dalam bahasa usul itu idhafatut tasyrif. Idhafah kemuliaan. Sama dengan Baitullah. Rumah diidhafahkan dengan Allah. Maka tidak ada rumah yang lebih mulia dibandingkan Ka'bah, karena diidhafahkan kepada Allah. Sama juga ruhi, ruhku kata Allah, artinya ruh dari Allah. Maknanya di sini ruh ketika diidhafahkan kepada Allah, ruh ini bukan sembarang ruh, tapi ruh ini memiliki kemuliaan karena diidhafahkan kepada dhamir mutakallim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruh itu masuk.
maka semata-mata ruh itu masuk, kata Allah, faqa'u lahu sajidin, maka segeralah kalian sujud kepada Adam. Maka semua malaikat serentak sujud, tidak ada satu malaikat yang terlewatkan kecuali iblis yang tetap berdiri. Karena iblis itu berada di tengah-tengah mereka. Dulunya jin yang saleh hidup di tengah-tengah para malaikat. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala murka. Kemudian mengatakan kepada iblis, apa yang mencegah kamu untuk tidak sujud kepada Adam? Maka iblis pun mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik dibandingkan makhluk ini, maksudnya Adam. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Adam ingin mengkias dirinya dengan para malaikat, bahwa api itu lebih dekat kepada cahaya dibandingkan tanah. Jadi merasa bahwa dia lebih baik dibandingkan Adam, karena ada kemiripan antara api dengan cahaya. Makanya dia mengatakan, aku ini sama dengan malaikat. Seolah-olah iblis ingin mengatakan seperti itu. Karena aku diciptakan dari api, di mana api mirip dengan cahaya, dibandingkan tanah yang tidak ada mirip-miripnya sama sekali dengan cahaya. Itulah kias batil, kias ma'al farik namanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak itulah Allah Subhanahu wa taala murka, kemudian mengutuk iblis sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian Adam dimasukkan ke dalam surga. Seiring dengan diciptakan pasangannya Hawa, kemudian Allah mengatakan, uskun anta wa zaujukal jannah. Masuklah wahai Adam, ajak Hawa istrimu masuk ke dalam surga. Maka ketika Adam masuk ke dalam surga, disitulah Adam mulai berpakaian. Inilah sejarah pakaian. Adam berpakaian dari kain sutra, karena pakaian di surga itu semua sutra. Dan laki-laki dilarang, tidak boleh memakai sutra. Kalau perempuan boleh ya, kecuali dalam kondisi ada gatal, ada penyakit kulit yang kalau menggunakan pakaian biasa itu akan semakin parah, maka ulama bolehkan. Karena ada sahabat juga yang punya penyakit gatal kemudian diizinkan memakai kain sutra, tapi pada dasarnya tidak boleh, sama dengan penggunaan emas. Lah Adam alaihi salatu wasallam betul-betul diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmatnya adalah diberikan pakaian indah yang menutup aurat keduanya, baik Adam ataupun Hawa. Tapi iblis tentunya yang pernah di sorga, dia tahu bagaimana nikmatnya sorga. Sementara dia sudah diusir dari sorga, maka dia bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan Adam dan anak turunannya. Maka mulailah kemudian iblis memberikan was-was. Entah bagaimana cara was-wasnya, tapi yang jelas bahwa Al-Quran yang mengatakan iblis memberikan was-was, padahal iblis di luar sorga, Adam dalam sorga. Macam mana caranya? Walaupun ada kisah Israiliyat yang mengatakan ada ular yang bulak-balik masuk sorga, kemudian iblis masuk di rongga ular, kemudian ikut masuk ke dalam sorga. Wallahu a'lam, ini kisah Israiliyat. Tapi kalau kita lihat zahir Al-Quran, ya boleh saja iblis diberikan kekuatan mampu memberikan was-was dari luar sorga ke dalam sorga. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa Adam pun termakan was-was iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Adam, wahai Adam, kau boleh menikmati semua kenikmatan yang ada di sorga, kecuali satu pohon saja. Jangan kau dekati pohon ini. Inilah pohon larangan yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wala taqraba hadhihi syajarata, jangan engkau mendekati pohon ini, fatakuna minadh zalimin, sebab kalau engkau sampai mengambil buahnya dan memakannya, maka engkau termasuk orang zalim. Adam masih bertahan tidak mau mendekati pohon itu. Kemudian iblis terus memberikan was-was, tapi Adam pun tidak terkena was-was iblis. Tapi ketika kemudian entah bagaimana caranya iblis masuk ke dalam sorga, kemudian dia tasyakul, karena iblis ini kan dari kalangan jin, dia bisa beralih rupa menjadi orang soleh di hadapan Adam. Adam kaget, kok ada manusia dalam sorga. Kemudian dia bersumpah atas nama Allah bahwa dia orang baik, bahwa dia orang yang pandai memberikan nasihat. Kemudian dia memberikan alasan kenapa Allah melarang engkau tidak boleh dekat pohon itu, wahai Adam. Kemudian dia mengatakan, karena takut kalau engkau menjadi malaikat atau engkau menjadi orang yang kekal di sorga. Antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Maka dua kalimat itu kepikiran sama Adam itu. Kenapa Allah tidak boleh melarang saya untuk mendekati pohon dan makan buahnya? Rupanya ini alasannya. Karena kalau makan buah itu nanti jadi malaikat, atau kalau makan buah itu nanti jadi kekal. Tentu ini godaan yang luar biasa bagi Adam.
Dia sudah merasakan nikmat surga, tidak mungkin harus mati. Akhirnya dia pun mengikuti perkataan iblis ini. Lihat bagaimana iblis ini pandai memberikan was-was dengan cara bersumpah atas nama Allah di alam para malaikat. Karena di zaman itu tidak ada yang bersumpah atas nama Allah untuk berdusta. Macam mana orang berdusta di alam para malaikat ini, gimana ceritanya? Makanya Adam percaya sajalah. Lah saat kemudian Adam betul-betul mendekati pohon itu, kemudian memakan buah larangan itu, lah ayat inilah kemudian berbicara. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Walibasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Wahai anak Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pakaian kepada Adam dan seluruh anak turunannya, kita-kita ini. Untuk apa? Fungsinya yang pertama untuk menutup aurat. Jadi pakaian itu fungsinya untuk menutup aurat, bukan untuk yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan warisha. Warisha itu maksudnya dan pakaian indah untuk perhiasan. Jadi pakaian itu ada dua. Ada pakaian yang menutup aurat dan ada pakaian yang digunakan untuk perhiasan. Seperti mamanya menutup aurat bagi laki-laki, ya bisalah pakai kaos, pakai celana, itu kan bisa menutup aurat. Tapi kan tidak mungkin kaosan dengan celana kolor yang sampai ke lutut masuk kantor. Kira-kira gaya seperti itu gaya orang kantor enggak tuh? Ada orang kantor nih pakai kolor tapi masih di bawah lutut. Kemudian pakai kaos oblong, nutup aurat karena aurat laki-laki kan dari pusar ke lutut kan. Kemudian masuk kantor, dibilang ODGJ atau enggak tuh? Ya. Berarti tidak cukup kan? Tidak cukup pakaian itu menutup aurat. Harus ada yang keduanya, pakaian indah untuk perhiasan. Maka ada lagi pakaian luar namanya. Nah, pakaian luar ini yang memperindah pakaian sehingga orang yang tadinya jelek jadi ganteng dia. Ya. Jadi fungsi pakaian itu bukan hanya menutup aurat saja, tapi ada pakaian perhiasan. Berarti ada pakaian dalam, ada pakaian luar. Akhwat juga sama seperti itu. Ya. Dan ada yang ketiganya, pakaian yang bisa menahan peluru, senjata. Itulah baju besi namanya. Karena fungsi pakaian sendiri itu kan tiga. Satu, supaya kita tidak terkena panas. Dua, supaya kita tidak terkena dingin. Tiga, supaya kita tidak terkena senjata. Itulah fungsi pakaian. Makanya ketika datang musim dingin, ada pakaian yang tebal supaya hangat. Ketika musim panas, ada pakaian yang tipis seperti katun dan yang semacamnya, supaya tidak keringatan kan gitu. Cari pakaian yang menyerap keringat. Lah ada baju perang, itu lain lagi. Kalau baju perang untuk supaya kita tidak terkena senjata. Itulah fungsi pakaian. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walibasut taqwa dzalika khairun. Tapi pakaian takwa itu jauh lebih baik dibandingkan pakaian yang hanya sekedar menutup aurat ataupun yang hanya sekedar memperindah manusia dengan pakaian itu. Walibasut taqwa dzalika khairun. Tetapi ada pakaian yang lebih baik daripada itu, itulah pakaian takwa. Apa pakaian takwa? Nanti kita jelaskan. Ini yang kita akan jelaskan panjang lebar. Libasut taqwa. Kemudian Allah mengatakan dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Yang demikian itu sebagai tanda-tanda kuasa Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan pakaian kan begitu. Bayangkan dari seekor ulat saja berubah jadi pakaian. Kayak sutra itu kan berasal dari ulat kan. Tiba-tiba kemudian jadi kain, kemudian jadi pakaian. Kalau ini bukan kuasa Allah, kuasa siapa? Kan Allah yang berkuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allahum yadhakkarun, supaya mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kufur. Karena pakaian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kufur nikmat dengan menggunakan pakaian-pakaian yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bani Adam,
la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Allah peringatkan di sini, wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kalian tertipu daya oleh setan sebagaimana setan telah mengeluarkan kedua bapak kalian dari surga. Kemudian Allah mengatakan, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, di mana dengan kesalahan Adam alaihi salatu wassalam memakan buah larangan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan seluruh atribut pakaian Adam sehingga Adam telanjang bulat tanpa pakaian. Dari sini ada kaidah ikhwatu fiddin, bahwa seseorang semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia semakin menutup auratnya. Tapi ketika seseorang itu jauh dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia semakin melucuti auratnya. Lihat Adam, ketika dia tidak melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pakaian itu masih melekat di badannya dan menutup auratnya. Tapi ketika dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Hilang semua pakaiannya, tampak auratnya, sehingga Adam harus berlari ke sana kemari menghindari Hawa, begitu juga Hawa, masing-masing berlindung malu kalau seandainya tampak aurat keduanya. Akhirnya kemudian Adam hanya bisa mengambil dedaunan-dedaunan untuk menutup auratnya. Disinilah kalau orang semakin bertakwa, maka semakin menutup auratnya. Tapi kalau orang sudah hilang takwanya, maka hilang juga auratnya. Lihat orang-orang fasik itu, cara berpakaian mereka, coba lihat orang-orang fajir, orang-orang kafir, lihat cara berpakaian mereka. Tapi lihat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, pakaian mereka betul-betul syar'i, menutup auratnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kemudian Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya ingat, setan itu mampu melihat engkau, dia dan seluruh kabilahnya, dari tempat yang kau tidak bisa melihat mereka. Inilah susahnya melawan makhluk yang tidak kelihatan. Kalau seandainya kita berkelahi ini, musuhnya tak kelihatan, punya ilmu apa itu, rawa rontek itu apa itu? yang nggak kelihatan itu. Gimana cara melawannya coba? Susah lah kan begitu. Mau mukul mana? Nggak ada musuhnya. Kita tidak tahu di depan kah, di belakang kah, di samping kanan, samping kiri, kan kita tidak tahu. Makanya berat melawan setan itu. Makanya caranya, lawanlah setan itu sebagaimana yang telah diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Hanya itu caranya melawan mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akhiri ayatnya, inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Dan sungguh kami jadikan setan itu akan menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ulama berselisih pendapat tentang libasut taqwa. Inilah pembahasan intinya, libasut taqwa, bahwa pakaian takwa itu jauh lebih baik dibandingkan pakaian yang kita pakai di badan ini. Apa libasut taqwa di sini? Kalau kita melihat tafsir Al-Quranul Karim, baik yang tercantum dalam Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari atau tafsir Kalimur Rahman Lis-Sa'di, dan banyaklah antum bisa baca. Kurang lebih ada 10 penafsiran para ulama tentang libasut taqwa itu. Yang pertama, secara global dulu kita jelaskan. Yang pertama, libasut taqwa itu artinya perasaan malu. Perasaan malu yang ada pada diri kita. Makanya kemudian dengan perasaan malu itu kita menutup aurat kita. Dan ini yang disebutkan oleh Auf ibn Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua yang dimaksud libasut taqwa, pakaian takwa itu adalah al-khasyah, perasaan takut. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga maksudnya pakaian takwa itu, sebagaimana dikatakan Ikrimah, adalah ma yalbas al-muttaquna yaumal qiyamah, pakaian yang dipakai kelak pada hari kiamat. Maksudnya begini, ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat, apa kata Nabi? Yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan buhman. Manusia akan dikumpulkan atau dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam 4 kondisi. Pertama, khufatan, tidak beralas sandal. Yang kedua, uratan, tidak ada satupun pakaian di badan. Kemudian yang ketiga, ghurlan, di mana potongan pada kemaluan laki-laki yang dipotong itu disunat, itu akan dikembalikan.
Kemudian buhman itu artinya tidak membawa satupun harta di badan. Ya, telanjang seperti bayi yang dilahirkan tuh. Lah nanti pada hari kiamat mereka akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang pertama kali diberikan pakaian siapa? Ibrahim. Apa alasannya? Kenapa Ibrahim adalah nabi yang pertama kali, bahkan manusia yang pertama kali diberikan pakaian dari seluruh manusia? Karena ketika Ibrahim di dunia dilempar ke dalam api, itu tanpa pakaian. Jadi Ibrahim itu diikat, kemudian telanjang, dilempar ke dalam api oleh salah satu raja bawahan Namrud. Kemudian dia dibakar dalam posisi telanjang. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Ibrahim, dan Allah katakan kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Begitu kata ahli tafsir. Karena Ibrahim ketika dilempar dalam posisi telanjang, tidak berpakaian, dibakar oleh salah satu bawahan Namrud, maka sebagai balasannya kelak pada hari kiamat, dia orang yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian para nabi yang lainnya, baru kemudian yang lainnya, dan pakaian yang akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat itu ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal mereka di dunia. Jadi tidak semua seragam, tidak, sesuai dengan amalannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentu orang-orang yang beriman saja. Kalau orang kafir ya tidak akan diberikan pakaian kecuali pakaian dari api neraka, kan itu. Jadi itu yang dimaksud pakaian. Menurut pendapat yang ketiga, maksudnya pakaian di akhirat, kata Ikrimah. Ada yang mengatakan libasut taqwa, artinya pakaian takwa itu artinya keimanan. Keimanan yang terdapat dalam hati kita. Dan ini pendapat As-Sudi yang diambil dari pendapat Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala. Ada yang mengatakan libasut taqwa adalah sebagaimana perkataan Utsman ibn Affan radhiyallahu an, as-sumtul hasan. Sumtul hasan itu maksudnya penampilan yang sopan. Kita berpakaian ini kan harus sopan juga. Masa umpamanya mau sholat kancingnya cuma satu di tengah sini, ini terbuka atas bawah, kan nggak sopan juga, kan begitu. Atau pakai kaos oblong saja, nah itu bukan takwa namanya. Ya sopan lah, pakaian sholat sendiri, pakaian kerja sendiri, pakaian kantor sendiri gitu ya. Pakaian ke sawah, ke ladang kan masing-masing ada sendiri ya. Kemudian juga yang keenam, ada yang mengatakan maksudnya libasut taqwa adalah al-afaf. Afaf itu artinya menjaga kehormatan. Kemudian yang nomor 7, ada juga yang mengatakan libasut taqwa itu artinya libasul jihad. Libasul jihad itu maksudnya baju perang itu. Ada juga yang mengatakan bahwa libasut taqwa ya kembali kepada makna takwa. Dan makna takwa itu kan macam-macam ya. Kemudian ada juga yang mengatakan libasut taqwa artinya amal saleh. Jadi amal saleh secara umum itu libasut taqwa. Dan yang terakhir ada yang mengatakan bahwa libasut taqwa itu artinya wara. Wara dan juga zuhud, itulah libasut taqwa. Inilah 10 penafsiran para ulama. Baik, kita akan bentangkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Libasut taqwa, pakaian takwa itu jauh lebih baik dibandingkan pakaian yang menutup aurat kita. Kita bagi menjadi 3 pembahasan. Pertama, ada libas ma'allah. Yang kedua ada libas ma'an nafsi, dan yang ketiga ada libas ma'an nas. Ada pakaian takwa kepada Allah. Ada pakaian takwa kepada diri sendiri, dan ada pakaian takwa kepada manusia. Adapun pakaian takwa yang banyak ditafsirkan para ulama, libasut taqwa ma'allah, pakaian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa maksudnya libasut taqwa ma'allah adalah al-haya, perasaan malu. Nabi SAW mengatakan istahyu minallahi haqqal haya. Tanamkan perasaan malu pada diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul sifat malu. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah. Rasul, kami sudah memiliki perasaan itu, alhamdulillah. Tapi Nabi SAW mengatakan, laisa dzak, bukan itu yang kalian maksud. Kemudian Nabi SAW menjelaskan apa maksudnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, al-istihya'u minallahi haqqal haya. Menanamkan perasaan malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu adalah antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Pertama,
antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Dia menjaga kepala dan apa yang ada di dalam kepala itu. Kemudian Rasul mengatakan wal batna wa ma hawa, dan apa yang ada di dalam perut serta kandungannya. Kemudian Rasul mengatakan wal tadhkuril mauta wal bila, dan hendaklah dia ingat kematian dan bahayanya. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Siapa yang meninggalkan akhirat, maka dia telah siapa yang menghendaki akhirat, maka dia telah meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika istahya minallahi haqqal haya. Maka siapa yang mengerjakan itu semua, maka dia telah menanamkan perasaan malu dengan benar-benar malu. Itulah libasut taqwa ma Allah. Jadi libasut taqwa, pakaian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menanamkan perasaan malu kepada Allah. Bagaimana caranya? Rasul mengatakan antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Pertama, jaga kepala dan isinya. Apa isi kepala itu? Disebutkan para ulama maksudnya yang pertama pandangan. Jaga pandangan. Yang kedua telinga pendengaran, jaga pendengaran. Kemudian yang ketiga al-lisan, ucapan. Kemudian yang keempat akal pikiran. Inilah yang ada di kepala yang harus kita jaga. Ya. Kalau kita sudah menjaga isi kepala kita ini, maka itu lebih baik dibandingkan menjaga pakaian yang ada pada badan kita. Apa ini ciut-ciut nih? Hah? Sudah habis? Atau peringatan alarm? Sampai dengar azan di luar ya. Jadi saya ulangi bahwa inilah yang dimaksud walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu lebih baik dibandingkan apa? Dibandingkan pakaian yang menutup aurat ini. Karena terkadang ada orang yang menutup aurat tapi matanya memandang yang haram. Ada orang-orang yang menutup auratnya tapi telinganya juga mendengar yang diharamkan. Ada orang yang berusaha menutup aurat tapi lisannya tidak bisa dijaga. Mungkin dia suka ghibah, mungkin dia suka berdusta, mungkin dia sudah suka namimah, mengadu domba atau merendahkan manusia dan begitu seterusnya. Atau cara berpikirnya sesat. Ya. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan sekedar menutup aurat badan saja, tetapi ada yang lebih baik dibandingkan itu setelah menutup aurat itu. Jaga kepala. Setelah kita tutup aurat kita, kita hiasi pakaian badan kita, baru berpindah ada pakaian yang jauh lebih baik dibandingkan pakaian menutup aurat kita. Caranya apa? Jaga kepala kita. Jangan sampai memandang yang diharamkan. Jangan sampai mendengar yang diharamkan. Jangan sampai mengucapkan kalimat yang diharamkan. Jangan sampai berpikir sesuatu yang diharamkan. Itulah libasut taqwa artinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal batna wa ma hawa. Dan menjaga perut serta kandungannya. Apa isi perut itu? Di situ ada jantung. Jantung itu artinya hati. Jaga hati. Karena ada orang, maaf nih akhwat nih di belakangnya, ada orang-orang yang semangat hijrah, pengen pakainya seperti kawan-kawannya. Hari-hari tengok itu apa itu? Shopee itu apa tuh? Ya. Tengok kemudian model-model cadar, model-model pakaian dengan pernak-perniknya dan begitu seterusnya. Sehingga ngumpulin duit hanya ingin dapat pakaian seperti kawannya. Sudah kebeli pengen beli lagi, sudah kebeli pengen beli lagi. Hakikat hijrah itu bukan hanya di pakaian saja. Kalau laki-laki insya Allah kalau pakaian nggak begitu minatnya. Tapi kalau akhwat itu nomor satu. Makanya ada istilah Abdul Khamisah, hamba pakaian. Itu perempuan hamba pakaian tuh. Karena kalau di rumah itu lihat pakaian istri antum, dia 3 lemari, antum setengah lemari kan. Dia banyak tuh itunya, hangernya kan. Mana pakai hanger antum? Tidak ada. Bahkan itu juga yang dipakai. Kadang-kadang itu pakaian kerja, pakaian sholat, pakaian main, itu juga satu. Seminggu sekali pula gantinya. Itu laki-laki itu tidak peduli dengan pakaian biasanya. Yang peduli dengan pakaian itu akhwat biasanya. Apalagi tengok kawannya ada model baru tuh, ya, mulai didekati itu, dipegang, halus nih katanya. Beli di mana? Mulai dia tanya. Ya. Jadi hijrah itu bukan hanya sekedar pakaian yang menutup aurat. Bukan mengoleksi pakaian banyak-banyak, cadar banyak-banyak. Bukan itu. Kaos kaki, kaos tangan. Cukuplah pakaian itu beberapa helai saja. Yang penting syar'i. Tidak harus bagus, tidak harus baru. Yang penting syar'i. Tidak menyelisih syariat.
Karena ada pakaian yang jauh lebih baik dibandingkan itu, pakaian takwa. Lah salah satu libasut takwa itu adalah menjaga hati. Karena Rasulullah mengatakan wal batna wa ma hawa, dan menjaga perut dan seluruh isinya, seluruh kandungannya. Lah salah satu kandungan perut itu adalah jantung, itulah hati. Itu yang paling penting dijaga. Karena kalau seandainya kita ini hanya ihtimam, hanya perhatian dengan pakaian, tetapi hatinya kotor, maka tidak berpengaruh itu menutup auratnya. Iya, memang sudah bagus menutup aurat itu, tetapi ada yang lebih bagus dibandingkan hanya sekedar menutup aurat, yaitu menjaga hati. Karena hati inilah yang memperbaiki seluruh pakaian badan. Kata Rasul, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Hati ini kalau bersih, maka semua badannya akan sehat, akan bersih, akan baik. Tapi kalau hatinya kotor, ya semua badannya pun akan kotor walaupun dia pakai pakaian syar'i. Kemudian ada lagi, apalagi dalam perut, isi makanan, makanan, minuman. Jangan sampai memasukkan makanan-makanan syubhat, apalagi haram, karena itu akan menciderai pakaian yang sudah kita pakai. Maka kalau kita ini ingin berpakaian lebih, bukan hanya sekedar menutup aurat, tetapi ada namanya pakaian takwa, maka selain kita tutup aurat kita, jaga hati kita, jaga perut kita juga. Jangan sampai memasukkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kepada perut kita, karena Nabi SAW mengatakan kullu lahmin nabatat min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari benda haram itu neraka tempatnya. Lalu apa gunanya pakai menutup aurat kalau toh juga harus masuk neraka? Enggak ada gunanya jadinya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya dalam hadis ini ada 3 poin yang disebutkan para ulama. Pertama, poin pertama adalah man arada. Sudah azan? Azan dulu aja ya. Nanti kita lanjutkan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mati Muhammad. Ya, kita lanjutkan karena waktu juga, mungkin kita persingkat saja. Itu bagian yang pertama. Libasut taqwa dzalika khair, bahwa pakaian takwa itu jauh lebih baik dibandingkan pakaian yang hanya sekedar menutup aurat. Maksudnya pakaian malu.
malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga kepala dan isinya dan menjaga perut bersama isi kandungannya. Kemudian yang kedua, libasut taqwa ma'an nafsi. Pakaian takwa kepada diri sendiri. Ulama mengatakan bahwa pakaian takwa pada diri sendiri adalah dengan menjaga ketaatan. Dengan menjaga ketaatan kepada Allah dan berusaha untuk menjauhi kemaksiatan, atau dengan kata lain luzumut ta'ah, atau dengan kata lain istiqamah. Jadi kita berusaha badan kita ini senantiasa berada di atas ketaatan. Walaupun badan kita ini terkadang ada masa-masanya futur, ada masa-masanya semangat. Dan itu fitrah manusia seperti itu kan. Kadang futur, kadang semangat manusia itu. Tapi Nabi SAW berusaha memberikan anjuran kepada kita, saat kita futur, jangan sekali-kali kefuturan kita ini digunakan untuk maksiat. Jadi sekali lagi, kalau kita sedang futur, maka jangan sekali-kali futur kita ini menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Tapi gunakanlah futur itu, kalau bisa ambil aktivitas-aktivitas yang masih di atas sunnah Nabi, atau perkara mubah. Jangan sampai bermaksiat. Ya, ada orang futur mamanya ya jalan sana, jalan sini, mancing sana, mancing sini, masih mendingan. Ya. Tapi kalau futurnya kemudian tiba-tiba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berzina, naudzubillah, dia berjudi, naudzubillah, atau dia melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti binasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtadaw. Barang siapa yang futurnya dia tetap berada di atas sunnah, maka dia akan dapat petunjuk, akan kembali semangat maksudnya. Tapi kalau tidak demikian, maka dia pasti binasa. Jadi intinya bahwa menghiasi badan kita sendiri dengan takwa itu, kita berusaha untuk luzumut ta'ah. Jangan sampai kemudian kita futur, pertahankan istiqomah itu. Seperti berusaha mata ini tidak memandang yang diharamkan, telinga tidak mendengar yang diharamkan, lisan juga sama, mengunci lisan supaya tidak menggibah, berdusta dan begitu seterusnya. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang melazimkan salat, dia senantiasa menjaga salatnya, baik salat wajibnya atau salat sunnahnya, maka salat itulah yang mencegah kita melakukan perbuatan keji dan kemungkaran. Apa bedanya fahsya dengan mungkar? Fahsya itu kemaksiatan yang rahasia, itu disebut fahsya namanya. Kalau mungkar itu kemaksiatan yang terang-terangan. Makanya dalam Al-Quran itu kita disuruh untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Tidak ada kalimat mencegah dari fahsya, tapi dari mungkar. Karena fahsya itu kan sesuatu yang dilakukan diam-diam, seperti mamanya orang bermaksiat dalam rumahnya. Kita tidak boleh mengingkari maksiat orang yang sedang dalam di rumahnya. Antum ngintip-ngintip di jendela, ngapain orang itu? Tidak boleh, itu tajassus namanya, walaupun dia sedang maksiat. Ya. Tetapi kalau mungkar sudah keluar terang-terangan, itulah kita harus cegah, karena kita harus mencegah kemungkaran kan, terang-terangan dia. Ya. Tetapi dengan salat itulah akhirnya perbuatan dosa di dalam rumah akan hilang, dan juga kemungkaran di luar rumah juga akan hilang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada hadis yang mengatakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahadukum a'jabathul al-mar'atu fawaqa'at fi qalbihi falyamid ila imra'atihi falyuwaqi'ha fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi," rawahu Muslim. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul bersabda, jika salah seorang di antara kalian dibuat heran oleh seorang wanita, pamannya antum lewat nih di pasar, kok lebih cantik pula daripada istri saya dia, lebih seksi pula dia, istri saya gemuk ramping pula dia, pamannya. Kata Nabi SAW, jangan terus dipandang, tetapi pulanglah ke rumah, karena apa yang ada pada diri dia ada pada istri kita, dan itulah obatnya. Dari sini ada isyarat apa? Supaya kita menjaga diri dari kemaksiatan dan terus luzumut ta'ah. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan solusi kan, yang berujung kepada zina.
Lah itulah libasut taqwa kata para ulama. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, tentu yang dimaksud libasut taqwa ma'an nas kepada manusia itu berkenaan dengan akhlakul karimah. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Rasul mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan burukmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Dan yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik kepada manusia inilah yang disebut libasut taqwa ma'an nas namanya. Pakaian takwa kepada manusia. Bagaimana caranya? Berakhlak al-karimah. Dan ciri khas akhlak karimah itu ada 4. Ciri khas kalau antum berakhlakul karimah itu ada 4 yang disebutkan para ulama. Yang pertama disebut badlun nada. Yang kedua disebut kafful adza. Yang ketiga disebut talaqatul wajhi. Dan yang keempat disebut layyinul qawli. Kalau antum bisa melakukan 4 perkara ini berarti antum telah berakhlak. Inilah ciri khasnya orang yang berakhlak. Pertama disebut badlun nadha. Badlun nadha itu artinya ata', memberikan sesuatu kepada orang. Kalau kita punya harta, maka kita bisa dengan harta kita menolong orang. Kalau kita punya ilmu, maka dengan ilmu kita bisa menyelamatkan manusia. Kalau kita punya jabatan, punya kepemimpinan, maka dengan jabatan dan kepemimpinan itu kita memperjuangkan manusia. Ya. Itulah badlun nadha. Apapun yang kita miliki, baik waktu kita, baik harta kita, baik tenaga kita, kita gunakan untuk menolong manusia. Badlun nadha. Di zaman Nabi SAW ketika muhajirin hijrah ke Madinah dan diperjumpakan dengan orang-orang Ansar. Ketika itu yang dipersaudarakan di antaranya adalah Abdurrahman ibn Auf dan juga Sa'd bin Rabi. Sa'd bin Rabi ini orang kaya. Sementara Abdurrahman ibn Auf tidak membawa harta di badan karena hijrah. Tidak ada satupun harta yang dibawa dia ke kota Madinah. Tapi karena sudah dipersaudarakan Nabi SAW dalam bentuk badlun nada, apa yang terjadi? Kata Sa'ad, wahai Abdurrahman, aku punya 2 kebun. Ayo kita jalan-jalan ke kedua kebunku. Kau lihat mana yang kau sukai dari 2 kebunku, pilih salah satunya. Saat tidak mengatakan aku punya 2 kebun, ambil yang sana, ini jangan, tidak begitu. Ya, kalau kita kan gitu ya. Ya, tengok dulu, yang ini aja lah untuk kasih, yang ini jangan ya katanya. Kalau sahabat enggak. Coba lihat kebunku, dua-duanya memiliki kebun kurma banyak. Kau lihat dulu mana yang membuat kau takjub, ambil. Cukup sampai di situ? Tidak. Aku punya 2 rumah. Ayo kita datang ke rumahku. Kau lihat-lihat rumah itu. Mana rumah yang kau sukai, ambil. Itu bahasanya. Bukan yang ini aja nih, kos-kosan, rumah ini jangan nih, tinggal 2 sayang. Ya kan? Kemudian yang lebih hebat lagi adalah aku memiliki 3 istri. Karena saat itu kan belum ada syariat hijab, jadi wajah masih nampak. Maka kemudian kata Sa'ad, kau pandanglah 3 istriku itu. Mana yang lebih kau sukai, aku ceraikan dia, tunggu masa idahnya, kau nikah dengan dia. Kalau posisi Abdurrahman ibn Auf digantikan oleh antum, kira-kira apa yang terjadi? Antum pilih 3-tiganya kan? Ambil rumah, ambil kebun, ambil pula istri. Kurang ajar antum. Itu kalau posisinya kita kan. Tapi Abdurrahman ibn Auf ini mengajarkan satu keistimewaan. Sa'ad dengan kekayaannya ada akhlak kedermawanan. Ada akhlak al-afaf, menjaga kehormatan. Apa kata Abdurrahman ibn Auf? Tidak, wahai Sa'ad. Barakallahu fi malika wa ahlika wa auladik. Dullani ala suq. Semoga Allah berkahi kamu, hartamu, anak-anakmu. Aku tidak mau. Tunjukkan mana pasar. Itu saja. Ini kan sama-sama berakhlak namanya nih, ya kan? Sa'ad dengan kekayaannya punya sifat dermawan, sementara Abdurrahman bin Auf dengan kefakirannya dia menjaga kehormatan. Kalau di zaman sekarang dua-duanya tidak berakhlak. Yang kaya bakhil, naudzubillah, si miskin pula minta-minta dengan membawa segudang proposal kan gitu. Ya, itulah zaman dulu dengan sekarang. Ya. Itulah disebut dengan badlun nada, atau istilah bahasa Quran itu al-ithar namanya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Itulah badlun nada. Ya, kalau orang badlun nada itu nampak akhlaknya. Dan biasanya orang yang suka menolong itu disukai orang. Mau dia kaya, mau dia miskin. Mungkin si miskin hanya bisa menolong doa dengan tenaga, dengan waktu dan begitu seterusnya. Ya si kaya karena dia punya harta dia bisa menolong segalanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Singkat saja, yang kedua namanya kaful adza. Menahan diri untuk tidak mengganggu saudaranya. Tahan. Jangan mengganggu saudaranya. Dan sesuatu yang paling mengganggu kaum muslimin apa? Kesyirikan. Syirik itu sangat mengganggu kaum muslimin. Kekufuran, kufur itu sangat mengganggu bagi kaum muslimin. Bid'ah itu sangat mengganggu bagi kaum muslimin. Maksiat. Maka jangan kita terjerumus kepada kesyirikan, jangan sampai terjerumus kepada kekufuran, jangan sampai terjerumus kepada bid'ah, jangan sampai terjerumus kepada maksiat, karena ini mengganggu orang. Sangat mengganggu, tersakiti manusia dengan dosa-dosa ini. Kaful adza. Ya. Ketika kita hendak emosi ini, ada orang yang mulai mancing-mancing kita. Jangan terpancing. Karena dikhawatirkan kejahatan yang ia lakukan kepada kita tidak seperti balasan yang kita balas kepada dia. Kadang-kadang ada orang yang membalas kejahatan itu melebihi kejahatan orang lain kepada dia. Itu masalahnya. Emosi itu biasanya menimbulkan balasan yang lebih kejam dibandingkan kejahatan orang itu kepada kita. Padahal Al-Quran mengatakan wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atu mithluha. Balasan orang yang jahat itu disesuaikan. Kalau dia menghina kita umpamanya, antum dibilang satu kata, oh dasar bencong umpamanya, menghina kita. Kita boleh membalikan kata-kata itu sesuai dengan kata-katanya. Kamu yang bencong boleh. Kenapa? Balasan kejahatan itu dengan kejahatan yang sama kan? Kalau dia ngomong bencong, kita katakan kau yang bencong. Jangan antum tambah pula kau bencong, kau banci, kau bencong kaleng lagi. Nah, makin panjang antum kata-katanya. Ya, lah nggak boleh. Kita hanya boleh membalikan itu sesuai dengan kata-katanya. Karena tidak boleh kita mengingkari kemungkaran, mendatangkan kemungkaran yang sama atau lebih daripada kemungkaran dia kepada kita. Itu namanya kaful adza namanya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga ada namanya talaqatul wajhi. Talaqatul wajhi itu maksudnya muka yang berseri-seri, muka yang tersenyum, muka yang ramah. Walaupun seandainya orang yang dihadapi itu kita tidak suka. Seperti Nabi SAW ketika berbincang dengan Aisyah radhiyallahu anha, datanglah orang munafik dari kejauhan. Kata Aisyah, manusia yang paling buruk itu katanya. Ya. Kata Nabi kepada Aisyah, kamu ingin tahu manusia yang paling buruk? Kata Aisyah, ya, itu yang mau datang ke sini katanya. Akhirnya kemudian setelah datang menghadap Rasul, tiba-tiba Rasul ramah pula dengan orang itu. Aisyah heranlah, kenapa Rasulullah SAW tadi mencela orang itu, ketika berhadap-hadapan kok ramah pula dia, senyum, santun dan begitu seterusnya. Akhirnya duduklah di sebuah ruangan. Saat Nabi SAW duduk di sebuah ruangan, namanya cucunya Hasan Husain, namanya masih kecil, lari sana lari sini, ditangkap sama Nabi kedua-duanya, kemudian dicium. Ini orang ini heran kepada Nabi SAW ini dan mengatakan, ya Rasul, apa kau cium cucumu? Katanya. Kata Nabi SAW, kamu punya berapa anak? Dia mengatakan, aku punya 10 anak, tapi tidak pernah kucium satupun katanya. Maka Rasul mengatakan, cium mereka, jangan sampai rahmat Allah dicabut di dadamu katanya. Ya. Syahidnya di sini adalah Rasulullah SAW mengata-ngatai buruk kepada orang itu, tetapi ketika berjumpa Rasul senyum. Ya. Artinya bolehlah kita ini menutupi emosi kita, jangan sampai ditampakkan ketidaksukaan kita kepada dia dengan memasang muka masam itu jangan. Ingat bahwa Nabi SAW seumur hidup itu muka masam satu kali saja. Dan itu digambarkan dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika Rasul sedang berdakwah nih di tengah-tengah para pembesar Quraisy ini, datang orang buta. Ya, Abdullah ibn Ummi Maktum, muadzin Rasul. Dia masih kafir, ingin masuk Islam. Ya. Datang di tengah-tengah Rasul sedang berdakwah di tengah-tengah kabilah, pemimpin-pemimpin kabilah. Rasul tidak suka. Karena ketika itu Rasul berprinsip kalau nih kepala-kepala kabilah ini masuk Islam, maka pasti setiap kepala akan membawa kabilahnya. Sementara ini orang buta ini kalau dia masuk Islam, ya dia aja ini Islam. Tapi Nabi SAW tidak mengetahui bahwa belum tentu dia mendakwai kepala-kepala kabilah itu mereka masuk Islam. Tapi si Abdullah ibn Maktum ini jelas-jelas datang masuk Islam. Dari situlah Rasul memasang muka masam. Kenapa? Memasang muka masam, Rasul sampai berpaling wajahnya tidak mau melihat. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala tegur dan mengatakan apa? Abasa wa tawalla. Abasa.
bermuka masam, wa tawalla dan berpaling. Anja'ahul ama ketika datang orang buta. Itulah mukjizat Rasul. Rasul itu senantiasa tabassum. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul itu senantiasa senyum. Ya, kita sekali aja senyum muka masamnya berkali-kali kan ya. La ikhwatu fillah muliakan Allah azza wajalla. Sulaiman alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika dia membawa pasukan, tiba-tiba kepala semut itu ngomong dengan semut-semutnya dan mengatakan, "Udkhulu masakinakum. La yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun." Cepat-cepat kalian masuk katanya. Sulaiman mau melewati jalan ini. Jangan sampai kaki mereka menginjak kalian sementara mereka tidak tahu. Nabi Sulaiman ini paham bahasa semut. Kedengaran. Apa Sulaiman akhirnya memandang semut-semut itu? Disebutkan dalam Al-Qur'an, fatabassama dhahikan min qauliha. Sulaiman pun tersenyum, kemudian tertawa karena melihat ulah semut yang berbicara seperti itu. Kata para ulama ketika memberikan catatan kalimat fatabassam, Sulaiman pun tersenyum. Jadi senyum itu sunnahnya para nabi. Padahal Sulaiman senyumnya kepada siapa? Kepada semut, ya, bukan kepada manusia. Kalau kepada semut saja senyum, apalagi kepada manusia. Tapi jangan pula antum tengok semut di dinding senyum. Kata siapa? Kayak niru Sulaiman Ustaz kata. Antum dibawa kode gadget. Jadi intinya bahwa syahidnya kalau Sulaiman mengajarkan senyum, maka senyum adalah sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Dan yang terakhir juga akhlak itu disebut layyinul qaul. Jadi badlun nada, kaful adha, talaqatul wajhi, dan yang terakhir layyinul qaul namanya. Kalau bicara itu santun, enak didengar. Nabi SAW menjanjikan sebuah kamar yang terbuat dari kaca. Di mana? Di sorga. Dan itu letaknya di atas. Sampai disebutkan yura zahiruha batinuha wa batinuha zahiruha. Dari dalam nampak luar, dari luar nampak dalam. Ya semacam rumah kaca lah. Nah, itulah berada di atas sorga, di atas istana. Macam mana naiknya Ustaz? Ya. Apa ada eskalator di sorga? Ya. Di sorga itu semua terbang, ikhwan. Di bumi itu kenapa antum tidak jadi Superman? Karena ada gravitasi. Kalau di sana tidak ada lagi bumi, artinya tidak ada lagi alaqah antara kita dengan bumi. Enggak ada gravitasi di sana itu. Antum terbang. Makanya kenapa Rasul mengatakan Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Baca naik kata Rasul. Ketika Allah mengumpulkan para penghafal Quran atau orang-orang yang gemar dengan Quran dikumpulkan di surga. Kemudian Allah mengatakan Iqra baca, naiklah kamu. Jadi sambil dia terbang dia baca Quran tuh. Warattil tartilkan bacaanmu. Kama turatil fid dunya sebagaimana kau baca di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena tempat tinggalmu, tingkatanmu di sorga itu disesuaikan dengan akhir bacaan ayat yang kau baca di dunia. Maknanya kata Syekhul Islam, semakin banyak orang membaca Quran, semakin tinggi tingkatan di sorga. Dan tingkatan di sorga kata Syekhul Islam sebanyak jumlah ayat dalam Quran. Ini dalilnya tadi. Iqra wartaq tadi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul kemudian mengatakan bahwa di sorga itu ada rumah kaca di atas. Yang semua manusia menginginkannya, bukan kita, para nabi pun menginginkannya. Kemudian para sahabat bertanya, untuk siapa rumah kaca itu wahai Rasul? Karena bagaimanapun rumah sudah kaca di atas ketinggian itu kan impian semua orang. Makanya kenapa pila-pila yang ada di bukit-bukit itu jadi mahal harganya. Sebenarnya kalau dibangun sama di daratan kayak kita ini, bukan di atas ketinggian, ya mungkin kurang lebih juga lah harga bangunannya sama dengan kita, rumah-rumah kita. Cuman menjadi mahal sampai miliaran itu sebenarnya bukan rumahnya, karena view-nya, karena pemandangannya nampak semua kan itu ya. Lah nanti di sorga itu dari rumah kaca itu nampak semua pemandangan sorga tuh. Makanya sahabat mengatakan, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, yang pertama, liman atabal kalam wa adamas siyam. Ya. Pertama Rasul mengatakan liman atabal kalam, bagi orang yang kalau bicara itu subhanallah santun yang keluar, dan bagi orang-orang yang senantiasa mengerjakan puasa, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan bagi orang-orang yang salat di malam hari di saat manusia sedang tertidur. Itulah tiga manusia yang akan mendapatkan rumah kaca tadi. Dan yang pertama Rasul mengatakan atabal kalam. Makanya ucapan santun itu penting. Kenapa? Karena ucapan kasar itu bisa membolak-balik dunia kita dan akhirat kita. Lihat ucapan dua orang yang bersahabat. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli maksiat ini tiap hari bermaksiat. Yang ahli ibadah ini baik, negor, janganlah maksiat, berhentilah kau maksiat itu.
Tapi yang ahli maksiat itu kekeh dia bermaksiat sampai pada waktunya yang ahli ibadah ini mungkin kayaknya udah keterlaluan, tidak bisa ditolerir nih. Akhirnya dia marah, cuman kemarahannya salah. Dia melampaui takdir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Illam tatub wallahi la yaghfirallahu lak aw la yunjika minan nar." Kalau engkau tidak berhenti, katanya, demi Allah aku bersumpah atas nama Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu dan engkau tidak mungkin diselamatkan dari api neraka. Kalimat inilah yang menjungkir balikan dunia dia dan akhirat dia. Padahal dia tidak berhak ngomong bicara seperti itu. Yang punya ampunan bukan dia. Kenapa dia bisa memastikan dia tidak akan diampuni? Allah yang mengampuni. Jangan memastikan orang tidak bisa diampuni. Dia mengatakan dia tidak akan keluar dari neraka. Emang dia yang punya neraka. Allah yang berhak mengeluarkan masukan orang dari neraka. Kita tidak boleh memastikan orang itu seperti itu. Dia melintasi takdir Allah namanya. Makanya ketika kedua-duanya kemudian meninggal, yang ahli maksiat tadi justru dimasukkan ke sorga, yang ahli ibadah dimasukkan ke neraka. Lihat kata Abu Hurairah, khasirat dunia wal akhirah, katanya. Terbalik itu, rugi dunia, rugi akhirat. Makanya terkadang satu kalimat itu bisa menjungkir balikan dunia dan akhirat kita. Akhir-akhir ini ada seorang dai, ya kan? Dia mengejek pula orang yang sedang jual es cincau ke es teh. Es teh kan begitu. Kenapa mesti ditegur? Kalau memang dia mengganggu pengajian, kan cukup saja berhenti dulu atau ke belakang atau apa. Kenapa mesti mengeluarkan kata-kata kotor? Yang sekarang akhirnya gara-gara satu kalimat, ya, yang dimulai dengan G itu, ya, nggak usah teruskan ya, pokoknya awalnya G saja, membolak-balikan nasib dia kan. Taulah netizen Indonesia paling berbahaya satu dunia kan. Kalau udah bergerak itu paling bahaya itu netizen Indonesia itu. Pasukannya lebih kuat daripada pasukan tentara Amerika. Kalau sudah diserang habis, udah nggak punya kehormatan lagi dia. Dan itu akan jadi jejak digital jadinya kan. Itu baru di dunia loh ya. Di dunia ini ikhwatu fiddin, kalau Allah Subhanahu wa taala mau menyingkap satu aibnya saja, Allah singkap aibnya satu, itu cukup merendahkan orang itu. Dan kalau Allah serendahkan, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Sebagaimana kalau Allah sudah meletakkan kemuliaan, tidak ada yang bisa merendahkannya. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa lisan ini harus dijaga, karena Rasul pernah mengatakan kepada Mu'ad ini, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Rasul," kata Mu'ad, "apakah lantaran lisan kita masuk neraka?" Rasul marah, "Sakilat ka ummuka ya Mu'ad." Celaka wahai ibu wahai Mu'ad. "Wa hal yakubbun nas finnari wa hal yakubbun nasu finnari illa ala hasaidu alsinatihim." Tidakkah kau tahu kebanyakan orang yang masuk neraka itu kebanyakan lisan-lisan mereka. Makanya tadi kita cerita yang ahli ibadah dengan ahli maksiat tadi kan. Apa sih dosanya ahli ibadah ini? Kenapa dia dimasukkan ke neraka? Apa dosanya dia berzina? Tidak. Apa dia membunuh? Tidak juga. Apakah dia berjudi dan minum khamr? Tidak. Dosa dia cuman kalimat. Dosa dia hanya kalimat saja. Dia berbicara melintasi takdir. Itu saja. Dan dia tidak bertobat saat kematiannya. Sementara orang yang berbuat dosa itu, dosa dia tidak sampai kepada tingkat kesyirikan atau kekufuran yang mengekalkan di neraka. Dosa dia itu masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah cuci dulu di neraka kan begitu. Makanya kalau kita menghadapi orang belum mati itu, kita tidak boleh memastikan dia penuh neraka. Tidak boleh. Ahli sunnah wal jamaah dalam kaidahnya tidak boleh menjazm orang-orang yang belum meninggal huwa finnar di neraka walaupun dia kafir. Kecuali dia sudah mati. Abu Jahal di neraka ya nggak apa-apa karena dia mati kafir. Ya. Tapi kalau orang itu belum mati, boleh jadi bisa terbalik kondisinya. Kufur tanpa sadar, orang yang kita anggap neraka kafir, dia pula bertobat masuk Islam. Siapa yang tahu ikhwatu fiddin? Atau kita melihat mungkin dohirnya maksiat. Kita merasa ya sudah ngaji lah gitunya, rajin ngaji, rajin sholat. Nampak saudara-saudara kita yang awam itu masih awam. Kita tidak boleh mencela mereka dan mengatakan bahwa aku lebih suci dibandingkan dia. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya makna takwa, apa kata Ibnu Umar? Alla tadunanna annaka khairun min ahad. Makna takwa salah satunya adalah jangan kau kira bahwa engkau lebih baik dibandingkan orang lain. Hati kita lebih bersih dibandingkan orang lain. Di zaman Rasul, sahabat berkumpul seperti ini. Tiba-tiba sahabat ini bercerita tentang ada sosok sahabat yang ibadahnya itu tidak bisa ditandingi. Kemudian Rasul lewat ikut duduk mendengarkan sahabat ini. Tiba-tiba orang diceritakan sahabat itu ada pula di situ, sedang lewat. Nampak kemudian disebutkan dalam riwayat itu habis berwudu. Jadi tetesan-tetesan air wudunya itu masih meleleh di wajahnya.
Kemudian sahabat berbisik kepada Rasul, itu orangnya wahai Rasul katanya. Itulah sahabat yang tidak tertandingi ibadahnya. Kemudian Rasul melirik menatap wajahnya. Kemudian kata Rasulullah, tahukah kalian di wajahnya ada sentuhan setan katanya. Sahabat heran. Orang sehebat itu ibadahnya, kata Rasul di wajahnya ada sentuhan setan. Akhirnya kemudian orang itu mendekat dan izin duduk bersama mereka. Setelah duduk bersama mereka, Rasul bertanya dengan mengatakan, demi Allah, jawablah dengan jujur wahai fulan. Iya wahai Rasulullah. Apakah ketika engkau pulang ke kaummu, ke kabilahmu sana, dalam hatimu merasa bahwa engkau lebih baik dibandingkan mereka? Kata orang ini, iya wahai Rasul. Itulah wajahmu penuh dengan sentuhan setan katanya. Ya kan? Rasul mengatakan seperti itu. Kita tidak boleh bahwa kita ini lebih baik dibandingkan mereka kan gitu. Boleh jadi orang awam yang kita anggap awam, mereka punya doa yang ikhlas yang kita tidak punya. Mereka punya solat malam yang kita tidak tahu bahwa mereka itu sedang solat malam. Mereka punya zikir yang kita tidak pernah berzikir. Ya. Makanya ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, tanamkan keikhlasan. Ikhlas itu pengaruhnya besar, ikhwan. Makanya ada istilah orang ahli ibadah yang tidak pernah bermaksiat itu tidak lebih baik dibandingkan ahli maksiat yang sedang menangis karena dosanya. Ada istilah, ada ahli ibadah yang ujub, maksudnya yang ujub dengan dirinya, dia tidak pernah maksiat, masalahnya ujub. Itu tidak lebih baik dibandingkan ahli maksiat yang menangis karena kemaksiatannya. Karena kalau seandainya ahli ibadah dia ujub, habis tuh ibadahnya. Karena ujub itu bagian daripada syirkul asghar. Ya. Sementara ahli maksiat yang menangis ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dia dapat pahala dengan tangisannya. Bukankah ya Rasul yang mengatakan dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka itu salah satunya bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Tapi orang yang ujub dengan amalannya pasti masuk neraka. Apa itu sombong? Safhul haqqi wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Menolak kebenaran itu artinya menolak maksiat. Seperti di zaman Rasul ada orang yang makan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Kata Rasul, kul biyaminik, makan. Belum dicoba dia mengatakan aku tidak bisa, padahal belum dicoba tuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wallahi mastata'ta abada. Kalau engkau mengatakan seperti demi Allah, kau tidak akan sanggup mengangkat keduanya. Maksudnya tangan keduanya tidak akan sanggup diangkat. Karena engkau mengucapkan kalimat itu karena kesombongan. Kenapa orang ini dikatakan sombong oleh Rasul? Karena dia menolak nasihat, suruh makan tangan kanan tak mau. Akhirnya dia setruk dua-duanya, tangan tidak bisa diangkat. Dia melakukan karena kesombongan. Maka kalau orang kemudian dinasihati, ini loh dalilnya Quran, ini dalilnya sunnah, dia mengatakan gak mau menerima, itu sombong artinya. Tapi ada lagi, sombong itu adalah ghamdun nas, ketika dia meremehkan orang lain. Ya, karena hakikatnya sombong itu ada dalam hati kita, ikhwan. Makanya ketika sahabat mengatakan, ya Rasul, syirik itu kami sudah tahu. Apa itu kibar? Apa itu sombong? Apakah kalau orang pakai pakaian sendal yang bagus? Apakah kalau orang pakai pakaian bagus itu sombong? Oh tidak, sombong tidak di badan. Apakah orang yang punya kendaraan mewah, bagus, mahal, dipakai itu sombong? Tidak, sombong bukan di kendaraan. Tapi sombong itu ada di sini, kata Rasul. Dengan cara apa? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Makanya perlu keikhlasan. Itulah libasut taqwa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.